Washabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan alangkah bahagianya golongan kanan itu. Fi sidrim mahdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, wa talhim maudud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, wa dilim mamdud, dan naungan yang terbentang luas, wa ma'im maskub, dan air yang tercurah, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maktu'ati wa la mamnu'ah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya, yang tidak terlarang mengambilnya. Ibarat jalan itu hanya terbagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sangat mudah dipahami bahwa manusia itu hanya terbagi dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Para pelopor adalah orang-orang yang termasuk golongan kanan. Lalu apa unggulnya golongan kanan ini? Mereka adalah orang yang mendapatkan bahagia saat kiamat nanti. Mereka orang yang bahagia di akhirat dengan berbagai kenikmatan yang mereka terima. Apa saja kenikmatan yang akan mereka peroleh? Perut kenyang, hati senang. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, yang dipenuhi dengan buah-buahan. Pohon bidara dunia banyak durinya, sedikit buahnya. Di antara pohon pisang yang bersusun, persis seperti pohon pisang di dunia, kelebihannya buahnya lebih manis daripada madu. Mereka berada di bawah naungan yang terbentang luas, di padang pasir yang panas. Naungan seperti ini sangat menyenangkan. Inna fil jannati syajarata yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin wa la yaqtauha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon. Bila seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, ia masih belum menempuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Air mengalir tiada habisnya. Di sisi mereka terdapat buah-buahan yang banyak sekali dan bermacam-macam warnanya. Belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Buahnya tidak akan berhenti karena musim, selalu ada sepanjang masa. Bayangkan, betapa menyenangkannya segala buah yang diinginkan ada. Betapa kenyangnya perut ini dengan buah-buah tersebut. Lalu kalau sudah kenyang mau apa lagi? Wa furushi marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansa'nahunna insa'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Wajalnahunna bakaro, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Uruban atroba, penuh cinta lagi sebaya usianya. Liasabil yamin, kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Sullatu minal awwalin, yaitu golongan besar dari orang-orang terdahulu. Wasullatu minal akhirin, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Bicara buah-buahan dalam sebuah acara biasanya tidak jauh dengan hotel bintang 5, maka semakin banyak macam buahnya dan berbagai cara menghidangkan, membuat peserta acara kekenyangan. Nah, di hotel itu tersedia kamar-kamar untuk istirahat, maka di surga juga terdapat kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Selain itu disediakan pula gadis-gadis bidadari untuk bersenang-senang dengan mereka. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang makna firman-Nya penuh cinta lagi sebaya umurnya." Nabi menjawab, "Mereka itu adalah wanita-wanita yang ketika di dunia meninggal dalam keadaan nenek-nenek, matanya lamur dan sudah pewat. Lalu Allah menciptakan mereka kembali, sudah mereka tua menjadi perawan, penuh gairah cinta lagi dicintai, sedangkan usia mereka sebaya atau muda-muda." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama antara wanita dunia dan bidadari?" Rasul menjawab, "Tidak, wanita dunialah yang lebih utama daripada bidadari yang bermata jeli, seperti keutamaan bagian luar atas bagian dalam." Ummu Salamah bertanya, "Mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Berkat salat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah, Allah memakaikan nur pada wajah mereka, dan pada tubuh mereka kain sutra yang putih, dan pakaian mereka hijau dengan perhiasan berwarna kuning. Pedupaan mereka terbuat dari mutiara, dan sisir mereka dari emas. Mereka mengatakan, kami adalah wanita-wanita yang kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Kami adalah wanita-wanita yang hidup senang, maka kami tidak akan sengsara selama-lamanya. Kami adalah wanita-wanita yang selalu berada di tempat, maka kami tidak akan bepergian selama-lamanya. Dan kami adalah wanita-wanita yang hidup dengan puas, maka kami tidak akan marah selama-lamanya. Beruntunglah bagi orang yang kami adalah istri-istrinya dan dia menjadi suami kami." Ummu Salamah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, seseorang dari kami mengalami kawin dengan 2 orang dan 3 atau 4 orang lelaki. Kemudian ia mati dan masuk surga, dan bekas suami-suaminya pun masuk surga pula bersamanya. Maka siapakah ya di antara mereka yang menjadi suami kekalnya?" Rasul menjawab, "Hei Ummu Salamah,
Sesungguhnya dia disuruh memilih mana dari mereka yang paling baik akhlaknya, maka ia akan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya orang ini adalah orang yang paling baik akhlaknya bersamaku, maka kawinkanlah aku dengan dia." Hei Ummu Salamah, akhlak yang baik itu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Ibnu Abbas hubungan dengan mana firman-Nya, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar dari orang-orang yang beriman, bahwa Rasulullah bersabda, kedua-duanya dari kalangan umatku. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.